Assalamualaikum, hai guys, nama aku Syakira Rizky Ramadhani dari kelas 7B. Di sini aku punya dua buku, yang satu buku non fiksi, yang satu buku fiksi. Nah, di sini aku juga akan mengomentari dua buku tadi. Di sini aku punya buku non fiksi, ini berjudul Atlas Pintar Dunia Wayang. Dan aku juga punya buku fiksi berjudul Kupu-Kupu Rani. Aku akan memberikan komentar tentang dua buku ini. Nah, pertama-tama aku akan mengomentari tentang buku ini. Ini buku non fiksi, judulnya Atlas Pintar Dunia Wayang. Buku ini ditulis oleh Rizem Aizid dan diterbitkan oleh Diva Press. Ini ada logonya di sini. Nah, buku non fiksi itu mempunyai beberapa unsur-unsur. Yang pertama adalah unsur bagian cover buku. Ini bagian cover depan bukunya. Di bagian cover depan bukunya terdapat beberapa gambar-gambar tokoh wayang. Di bawahnya ada judul, nama penulis, logo penerbit, dan di sini ada tulisan mengenal tuntas sejarah dan tokoh-tokoh wayang. Di sini ada beberapa isi dari yang akan dibahas dari buku ini. Nah, unsur yang kedua itu adalah rincian subbab buku. Ada unsur kedua dan ketiga, yaitu unsur rincian subbab buku dan judul subbab buku. Nah, itu terdapat pada daftar isi. Aku bacanya. Jadi di dalam buku ini terdapat dua bagian. Bagian satu ada dua bab. Bagian 1, mengenal lebih dekat seni wayang Indonesia. Bab 1, mengenal seluk-beluk kesenian wayang di Indonesia. Isinya, rinciannya ada A, pengertian wayang, B, sejarah asal-usul wayang, C, jenis-jenis wayang, D, istilah-istilah umum wayang. Bab 2-nya ada silsilah wayang Indonesia. Dari A, pengertian dan maksud penyusunan silsilah, B, silsilah keluarga dalam pewayangan. Itu bagian 1. Nah, bagian yang kedua itu mengenal sosok tokoh-tokoh wayang. 1. Tokoh-tokoh dewa-dewi wayang seperti A, Sang Hyang Wenang, B, Sang Hyang Tunggal, C, Batara Antaboga atau Togog, D, Batara Ismaya atau Semar, E, Batara Manikmaya, Batara Guru, F, Batara Bayu, G, Batara Brahma, H, Batara Ganesha, I, Batara Chandra, J, Batara Indra, K, Batara Kala, L, Batara Kresna, M, Batara Kamajaya, N, Batara Narada, O, Batara Surya, P, Batara Wisnu, Q, Batara Yamadipati, A, R, Batari Durga, S, Anoman, dan T, Hyang Patuk dan Hyang Temboro. 2. Ada tokoh-tokoh Ramayana dan Lokapala. A, tokoh-tokoh wayang Lokapala, dan B, tokoh-tokoh wayang Ramayana. Yang ketiga ada tokoh-tokoh Mahabharata. A, tokoh-tokoh sebelum Pandawa dan Kurawa, B, tokoh-tokoh Pandawa dan Kurawa. Gitu. Unsur selanjutnya itu ada isi buku. Isi dari buku ini bercerita tentang biografi dan silsilah dunia wayang dan berisi tentang tokoh-tokoh pewayangan beserta silsilahnya. Buku ini juga berisi tentang asal mula munculnya wayang yang syarat akan nilai-nilai falsafah hidup ini. Unsur kelima ada cara menyajikan isi buku. Dalam penyajian buku ini sangat bagus karena mudah dimengerti. Bahasa yang digunakan dalam buku ini itu baku, tetapi terkadang ada bahasa yang mungkin menurut saya itu kurang dimengerti. 7. Unsur yang ketujuh itu ada sistematika. Sistematika dari buku ini itu sangat lengkap. Jadi yang membaca pun
kita bisa membaca secara rinci. Ditulis oleh Rizem Aizid dan diterbitkan oleh Diva Press. Jumlah halaman dari buku ini adalah 352 halaman. Kelebihan buku ini, kita bisa menjadikan buku ini menjadi pelajaran kesenian. Mungkin ada yang kesenian kebudayaan Indonesia yang belum kita mengerti, jadi kita bisa mengetahuinya lewat buku ini. Dan buku ini dapat dijadikan guide dalam mengenal seluk-beluk kesenian yang kini sudah banyak dilupakan masyarakat Indonesia, terutama generasi mudanya. Bersama buku ini kita bisa melestarikan budaya Indonesia asli dengan mengenal berbagai tokoh dalam pewayangan. Itu deh. Yang covernya ini bisa dilihat, belakangnya ada ini ada sinopsis dari buku ini yang menjelaskan tentang itu. Sinopsisnya di sini tertulis, wayang merupakan salah satu kesenian tradisional Indonesia yang kini mulai banyak dilupakan. Layaknya dalam dunia perfilman, ada banyak sekali tokoh wayang yang dikenal di Indonesia. Ayo kita next ke kekurangannya. Belum kekurangannya, kita masih mencari kekurangannya. Kekurangan hampir tidak ada karena yaitu tadi terkadang bahasa yang digunakan kurang dimengerti, jadi hanya itu sih kekurangannya gitu. Oke, buku yang kedua yang bakal aku komentarin adalah buku non-fiksi. Buku fiksi. Buku fiksi ini berjudul Kupu-Kupu Rani. Buku fiksi itu juga mempunyai beberapa unsur-unsur. Salah satu berikut adalah unsur-unsur buku fiksi. 1. Bagian cover buku. Sini aku akan menjelaskan bagian cover bukunya. Ini bagian cover depan buku. Lucu banget ya, menarik banget untuk dilihat. Ada berbagai kupu-kupu sesuai judulnya, itu kupu-kupu Rani. Di sini ada kupu-kupu yang warna-warni, kupu-kupu kecil. Lalu di sini ada seorang wanita, seorang perempuan memakai jilbab kuning, cantik sekali. Ia mungkin adalah yang memerankan tokoh Rani. Di sini juga kalian bisa lihat ada bayangan sosok lelaki. Ini adalah mungkin yang bisa dikatakan Amar. Amar adalah salah satu tokoh yang ada di dalam cerita Kupu-Kupu Rani. Dan di sini ada, ini warna hijau, ini ada logo penerbitnya, ini ada nama dari penulisnya yaitu SGG Mapangewa. Ini cover depannya. Ini cover belakangnya. Ini lucu banget, ada ini warna pink gitu, terus ini ada sinopsisnya warna hijau. Sinopsisnya ini bercerita tentang seorang perempuan yang bernama Rani. Sini ada judul, sini ada tentang penulis dan logo penerbit. Sebenarnya buku Kupu-Kupu Rani ini merupakan kumpulan dari cerpen-cerpen, beberapa cerita pendek yang digabungkan dan disatukan dalam satu buku. Nah, terutama ini ada yang nanti di dalam ceritanya ada berjudul Kupu-Kupu Rani. Oke, next ke unsur berikutnya. Unsur kedua itu adalah unsur kedua dari buku non-fiksi, buku fiksi adalah unsur kedua ada rincian subbab buku, tetapi di dalam buku ini tidak ada. Jadi kita lanjut ke unsur ketiga yaitu judul subbab. Saya akan membacakan judul-judul subbab. Judul subbab buku. 1. Firasat. Selanjutnya ada calon, lelaki lembut, purnama turun separuh, karebosi suatu malam, kopral setan, kubawa senja pulang, suara-suara subuh, ayah Ainun dan Aimah, tak lebih hanya iba, bukan surat terakhir, Kupu-Kupu Rani, dan tentang penulis. Itu subbab buku dari buku Kupu-Kupu Rani.
Unsur selanjutnya, unsur keempat, itu ada tokoh dan penokohan. Di sini aku akan menceritakan tokoh dari Rani karena dia ada di cover buku dan seorang Amar. Rani atau Cenrani, panggil aja Rani. Meski langkahnya lembut, wajahnya cantik, dan senyumnya selalu terkulum manis, namun tetap saja tidak cukup membuat cowok berani mendekat. Seluruh penghuni sekolah sudah maklum bahwa Rani hanya bisa dikagumi dalam hati. Sampai seorang kupu-kupu cantik hadir. Judulnya Kupu-kupu Rani. Di sini kan ada bayangan seorang laki. Ini bisa dikatakan dia adalah seorang Amar yang menjadi tamu istimewa setelah kupu-kupu biru dengan pinggir sayap berwarna putih masuk ke rumahnya. Kedekatan dengan Amar pun bermula. Nih, seorang Amar. Oke, unsur selanjutnya ada tema cerita. Tema dari cerita dari buku Kupu-kupu Rani ini adalah, menurut aku tema utamanya itu tentang persahabatan. Tapi terkadang juga mengandung tema kekeluargaan dan terkadang juga terdapat percintaan. Sini ada, tapi ini seru banget kalau tentang persahabatan kayak gini. Unsur selanjutnya itu ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam buku ini tuh mudah dimengerti untuk anak remaja. Tapi terkadang terdapat beberapa pepatah dalam buku ini atau mungkin bahasa-bahasa asing. Soalnya terdapat bahasa Bugis juga dalam salah satu cerpen dalam buku ini gitu. Tapi ada artinya, jadi mudah dimengerti. Terus selanjutnya penyajian alur cerita. Alur ceritanya sangat menyentuh keseharian dunia anak remaja gitu. Jadi dan alur ceritanya itu kadang-kadang gampang ditebak, kadang-kadang susah ditebak. Terus selanjutnya ada kelebihan dari buku ini. Cerpennya ringan untuk dibaca dan dimengerti karena buku ini bertema tentang persahabatan, keluargaan, dan percintaan. Jadi mudah banget untuk dimengerti. Kelebihannya juga covernya lucu banget. Ini. Terus kekurangan dari buku ini apa ya? Mungkin tidak ada. Menurut saya tidak ada, ini sudah lengkap untuk dibaca. Itu. Jadi ini adalah 2 buku novel. Oh iya, ini tuh berjumlah, ini tuh dia ditulis oleh SGG Mapangewa dan diterbitkan pertama kali oleh PT Lingkar Pena Kreatif dengan jumlah halaman yaitu 158 halaman. Kalau yang ini tadi berapa ya? 352 halaman. Dan diterbitkan oleh Diva Press, ditulis oleh Rezim Aizid. Oke, itu saja yang bisa saya komentari dari 2 buku ini, buku fiksi dan buku non fiksi. Semoga kalian banyak menumbuhkan niat membaca dan selamat menunaikan ibadah puasa jika yang melaksanakan. Thanks for watching, jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.